Halo semuanya. Hai, selamat datang lagi di podcastnya Balada Kehidupan. Balik lagi sama aku Kansa dan selalu sama teman aku Maul. Halo, oh iya Dirgahayu untuk Indonesiaku yang ke-75 tahun. Semoga Indonesia dapat lebih maju lagi dan terhindar dari segala skandal dan korupsi. Oh iya, gimana nih kabarnya pendengar podcast Balada Kehidupan? Apa kabar? Semoga selalu sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, dan usahain di rumah aja. Tapi kalau misalkan teman-teman tetap harus keluar, jangan lupa protokol kesehatannya semuanya harus dilakuin. Jangan lupa juga olahraga, jangan sampai nanti kita sakit-sakit gara-gara rebahan terus di rumah ya, Bener banget tuh. Oh ya, ngomongin soal kemerdekaan tadi, kita tuh ulang tahun keberapa sih? 75 kan ya? Terus mau udah denger gak sih kalau negara kita tuh bikin uang baru? Aku baru denger banget, serius. Oh iya? Iya? Ada tuh uang baru katanya tuh pecahan 75.000 dan aku belum dapet. Jadi 75.000 selembar gitu. Gak akan ribet dong ya. Iya bener. Tapi kayaknya nanti harga-harga yang 50.000 jadi naik. Enggak. Tapi itu lucu banget tahu 75.000 gitu. Aku belum lihat malah. Oh Kayaknya iya. aku kudet banget ya hidupnya. Bener-bener. Kemarin tuh banyak banget pokoknya semua orang tuh ngobrolin soal uang-uang yang 75.000 itu. Ngomongin soal kemerdekaan, menurut aku kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk jadi diri sendiri dan bisa mengekspresikan apa yang kita mau, tapi tetap sesuai dengan norma-norma yang ada. Apalagi kita sebagai anak muda, kita tuh lagi pengennya untuk berkreasi, berkarya, semuanya tuh kita lakukan untuk ikut sama-sama merayakan kemerdekaan ini. Nah, menurut Maul, kemerdekaan itu apa? Menurut aku sama halnya kayak menurut Kansa sih ya. Menurut aku kemerdekaan itu kita tuh bebas berpendapat, bebas bisa membantu orang lain karena aku suka banget bisa ngebantu orang lain. Nah, ngobrolin soal di dunia sekarang tuh kemerdekaan tahun ini kerasa beda banget nggak sih? Kayak biasanya tuh kita ada banyak kegiatan, sekarang kita kemerdekaan di bawah pandemi kayak gini, kerasa nggak sih perbedaannya? Kerasa banget, apalagi kayak rasanya tuh sepi, apalagi lingkungan rumah tuh udah kayak kuburan banget. Biasanya tuh tiap kemerdekaan yang ditunggu-tunggu tuh kayak pengibaran bendera, arak-arakan, terus apa sih lomba-lomba, banyak banget. Kemarin aja ke pengibaran bendera tuh cuman 3 orang gitu ya. Iya. Biasanya tuh ada satu pasukan yang banyak banget. Biasanya teman-teman kita juga dari sekolah ada kan perwakilan untuk ke kabupaten, ke provinsi gitu. Kalau tahun sekarang tuh katanya pengibarannya itu dari Paskibraka tahun kemarin. Padahal kita pengen banget ya ngeliat mereka tuh keren-keren gitu. Ya, jadi kangen sekolah deh. Aduh. Terus sekarang tuh banyaknya waktu pengibaran dilakukannya tuh lewat online gitu kan. Ayah aku juga jadinya tuh upacara lewat TV, lewat Zoom yang gitu-gitu. Virtual kali gitu. Terus ngomongin soal perayaan kemarin, mau kemana aja nih? Perayaan kemarin, aku kemana? Aku rebahan. Iya bener. Aku tidur. Udah sholat subuh aku tidur ya, bangunnya itu jam berapa ya? Jam 10-an. Wow. Mandi langsung bantu mama aja ke warung. Aku juga kemarin biasanya tuh pagi-pagi kita udah pada siap-siap mandi buat lihat upacara, terus habis itu arak-arakan kan. Kayak kemarin aku cuman bangun terus aku diem. Aku harus apa ini? Lihat di TV sebentar sih aku juga yang pengibaran itu. Tapi habis itu udah aku tidur lagi. Aku baru mandi siang-siang deh karena ada yang ngajak main itu juga, kalau nggak ada ya udah aku akan bablas kali ya. Bener. Sampai besoknya. bener banget. Terus biasanya kalau misalkan kemerdekaan tuh pasti yang ditunggu-tunggu tuh lomba-lomba nggak sih tiap daerah gitu? Mau di daerah mau biasanya ada lomba? Ada. Kemarin ada? Kemarin kan rumahku di perumahan gitu. Jadi kemarin tuh cuman ada blok berapa ya, blok tetangga sebelah lah yang ngadain. Jadi biasanya kan satu perumahan, tapi ini enggak, jadi sepi aja gitu. Terus cuman lombanya juga lomba-lomba biasa lah, enggak sampai meriah kayak Iya. wow. Tapi tetap aja bakal ada panjat pinang nanti minggu depan. Oh ada. Kalau mau tuh ada gitu kan. Kalau aku awalnya tuh sepi banget karena katanya tuh nggak usah ada lomba-lombaan aja karena katanya uangnya lebih mending dikesembakoin daripada untuk biaya lomba-lomba gitu. Tapi akhirnya tuh kayak ibu-ibu di tetangga aku semuanya pada riweh, ayo lomba-lomba semuanya pada kesini jadinya tuh yang jadi panitianya tuh kayak ibu-ibu gitu loh. Tapi seru banget sih, tapi nggak seseru kayak
kita waktu kecil. Mau pernah ikut lomba waktu Pernah. kecil? Aku waktu kapan ya, pokoknya pas umur berapa gitu, serasa lagi jaya-jayanya gitu. Setiap perlombaan yang aku ikutin tuh menang terus, Oh, gak tahu iya? kenapa, serius. Kan paling susah masukin Jarum. ya benang ke benang. jarum. Mm-mm. Jarum ke benang. Gimana ya? Dia kan susah, tapi nggak tahu kenapa aku bisa gitu. Oh iya. Serius. Pokoknya lagi masa-masa bahagianya banget di situ. Tapi tahun selanjutnya kalah terus ya. Kalau aku tuh waktu itu di daerah aku yang kayak seumuran aku tuh banyaknya cowok. Dan aku tuh biasanya gabungnya tuh sama cowok. Ada sih teman aku yang cewek, tapi kadang jaim gitu loh. Gak mau, gak mau. Nah, kalau aku waktu 17-an aku waktu kecil, aku tuh selalu menang apa ya? Oh, balap karung. Aku nggak tahu kenapa tiap lomba balap karung tuh juara terus, bro. Aku tuh selalu juara. Kayaknya Ya harus sombong dulu aku. Jadi aku tuh bener-bener kayak pokoknya tiap balap karung tuh jadi selalu itu tuh Kansa aja, Kansa. Aku di SD kan ada lomba-lomba tuh waktu itu. Di SD aku menang, di sekolah agama juga, dan di daerah aku juga. Pokoknya aku nggak tahu deh sampai sekarang kalau ada juara lomba balap karung. SMP juga ada nggak SMP? SMP ada perlombaan. Tapi aku Kayak porseni gitu kan. Nah, aku balap karung juga tuh menang. kayaknya kita harus berguru ke Kansai untuk masalah balap karung ini. Bener guys. Kalau teman-teman di rumah ada nggak sih? Kayaknya di tiap daerah ada yang enggak gitu ya lomba-lomba. Oh iya, aku punya sedikit cerita nih. Jadi waktu aku pernah ikutan lomba apa sih, mecahin balon air gitu loh, ditutup. Tapi yang aku kalah karena yang aku pukul itu bukan balon airnya, tapi kepala orang. Ibu-ibu, gak tau siapa gitu, gak inget gitu, lupa lagi. Kasian banget. Terus ibunya gimana? Gimana ya? Gak tahu, pokoknya aku kan orangnya waktu itu kayak emang aku orangnya rada gimana ya, orangnya lempeng. Gitu. Jadi udahlah gitu. Gak tahu siapa gitu. Tapi akhirnya nggak menang deh. Nggak menang, soalnya aku orang kesini kesana kesini. Padahal apa sih, si balonnya itu depan mata. Aduh. Iya sih. Waktu itu biasanya kalau lomba-lomba gitu yang paling ditunggu tuh yang air-air, karena bakal basah-basahan gitu bareng-bareng. Terus ngomongin soal lomba, tahu nggak sih kalau sebenarnya tiap lomba itu ada kayak maknanya gitu. Yang pertama itu balap karung. Nah, ini tuh yang aku biasa lomba. Jadi balap karung itu mengingatkan kita kepada masa penjajahan. Jadi dulu itu waktu kita masih dijajah sama Jepang, sama Belanda, itu tuh menggambarkan bahwa pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi, kemiskinan, dan itu tuh kan kita kalau lomba pakai karung goni. Nah, si karung goninya itu melambangkan bahwa kita tuh tidak mampu membeli bahan sandang gitu. Jadi kayak makanan-makanan yang gitu tuh kan biasanya dibungkus pakai karung goni gitu, dan itu tuh balap karung itu melambangkan kayak kemiskinan dan kesulitan waktu kita masih dijajah sama kayak penjajah. Berburu gitu ya, berburu makanan gitu. Oh iya, terus aku juga tahu katanya lomba makan kerupuk itu ada filosofinya juga loh. Kan kalau lomba makan kerupuk tangannya tuh nggak bisa ngapa-ngapain kan, diikat gitu. Nah itu tuh kayak menggambarkan kesulitan pangan pas masa penjajahan dulu, kan susah banget kan. Makan itu kayak harus kita tuh benar-benar kayak lah teman-teman di rumah gitu kan. Mau pernah ikut lomba balap kerupuk? Pernah. Terus itu tuh kayak rasa kerupuknya tuh kayak nempel di langit-langit mulut gitu gak sih? Kayak lengket gitu ya. Terus gitu. kadang si kerupuknya tuh kayak digantungnya tuh tinggi gitu, jadi kita harus loncat-loncat buat ke kerupuknya gitu loh. Kadang kependekan lagi ya. Bener. Terus ada lagi tuh tarik tambang. Nah, kalau tarik tambang ini tuh filosofinya itu sebagai gambaran kekuatan Indonesia. Jadi di tarik tambang itu kan yang diutamakan bangetnya itu kekompakan tiap kelompok gitu kan, ada di dua sisi. Nah, itu menggambarkan bahwa dengan kekompakan dan kebersamaan kita bisa menaklukkan penjajah gitu. Terus ngomongin soal lomba-lomba gitu, kan tiap daerah beda-beda gitu kan merayakan kemerdekaannya. Nah, ngomong-ngomong soal perlombaan nih, ternyata di Indonesia itu setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing dalam merayakan kemerdekaan. Iya. Kayak Kansa tahu nggak sih misalnya di daerah mana gitu yang punya apa sih ciri khasnya tersendiri? Kalau aku sih pernah baca di daerah Aceh gitu ya katanya. Jadi di daerah Aceh itu peringatannya itu dengan pacuan kuda gayo di Aceh. Nah, jadi itu tuh kayak pacuan kuda, tapi si jokinya itu tanpa perlengkapan, jadi kayak ekstrim gitu. Terus aku juga pernah baca di Jakarta Timur. Mau lahir di Jakarta kan? Ya. Tahu nggak nih di Jakarta Timur ada apa?
Aku bukan orang Jakarta Timur. Oh iya, kalau di Jakarta Timur itu ada tuh yang namanya tuh gebuk bantal. Jadi itu tuh dilakukan di kali. Jadi gebuk-gebuk bantal, kebayang gak sih? Oh iya, pernah lihat. Gitu. Tapi kalau sekarang mungkin jarang karena ya udah beberapa orang nggak ngelakuin itu. Tapi itu tuh dulu ada katanya gebuk bantal di Jakarta Timur. Nah, kalau mau sendiri pernah nggak baca soal ciri khas daerah mana gitu? Kalau aku pernah dengar dari di Palembang nih, katanya ada tradisi telok abang. Tradisinya itu kayak kegiatan menghias mainan gitu dari telur, dibentukin mainan sambil Iya. diwarnain hias-hias gitu. Kreatif ya? Kreatif banget serius. Aku juga pernah. Terus kalau misalkan di Riau aku pernah baca, jadi di sana tuh ada lomba perahu jong namanya. Jadi lomba ini tuh menggunakan miniatur perahu gitu, terus kita ngelukis. Jadi si perahunya tuh kayak dihias-hias gitu. Terus nanti si perahunya itu dilayarkan sesuai dengan mata angin. Itu kalau di Riau, apalagi Ul. Terus di Semarang nih ada juga lari obar. Jadi kayak perlombaannya itu ada makna tersendiri. Jadi kayak kan namanya juga lari obar. Jadi kayak memperjuangkan ngerebut gitulah kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Oh gitu. Terus kalau di Bandung ada apa ya? Oh, kalau di daerah kita sendiri. Di daerah aku apa di daerah kita sih? Mau lo orang mana sih? Aku sekolah di Cicalengka tapi tinggal di Cikancung. Lahir di mana, kecil di mana gitulah. Ya benar. Udah nggak usah dijelasin Udah panjang banget. Nah, jadi kalau misalkan di Cicalengka itu tiap tahunnya tuh selalu kayak ada arak-arakan gitu. Jadi itu tuh perwakilan tiap desa satu kecamatan Cicalengka untuk kayak ada yang dandan jadi waria, ada yang jadi suster, ada yang jadi dokter. Pokoknya banyak banget profesi. Jadi tiap orang tuh bebas untuk mengekspresikan diri dia mau jadi apa. Dan kita tuh kayak pawai seharian gitu dari pagi keliling Calengka aja gitu. Terus itu loh yang kayak apa sih, yang kayak barongsai gitu loh kan, Sa? Iya bener. Itu tuh namanya Bang Barongan Ul. Bang Barongan. Oh iya, Bang Barongan. Iya bener. Berarti mau juga ngalamin arak-arakan di sini kan waktu Iya. kecil? Ya, soalnya kan aku upacara orang-orang gitu Oh, yang iya, arak-arakan. Biasanya tuh kayak upacaranya. telinga kita tuh kayak ditutup pakai kapas gitu Iya. gak sih buat biar nggak sakit kena lodong gitu. Nah terus si Bang Barongan itu tuh bentuknya kayak barongsai. Tapi bedanya itu si Bang Barongan mah dimaininnya tuh sama satu orang. Kalau barongsai mah kan sama banyakan gitu ya, 2 atau 4. Nah, kalau Bang Barongan dimaininnya itu sama satu orang, terus di belakangnya tuh kayak ada yang jagain gitu karena katanya tuh malam-malamnya tuh si Bang Barongannya itu disimpan di kuburan dulu. Hamin sebelumnya ya. Oh iya, aku juga pernah dengar cerita itu. Jadi katanya tuh nanti pas pawainya dipakainya tuh nggak berat katanya gitu. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu jadi kerasukan atau ke mabuk. Soalnya kan biasanya kalau di acara pawai gitu kadang ada beberapa tuh yang mabuk gitu. Terus katanya buat kan karena sekarang lagi pandemi ya kan saya, jadi segala itu terbatas banget. Biasanya sebelum upacara hari apa sih tanggal 17-nya gitu, hari H-nya tuh malamnya itu ada renungan suci dulu, tapi sekarang tuh diganti jadi penaburan bunga gitu di gitu. Taman Makam Pahlawan. Oh, emang di Cicalengka ada Taman Makam Pahlawan? Ada dong. Oh iya, masa nggak tahu? Kan padahal aku yang orang Cicalengka. Aduh. Nanti kita main ya. Oke. Kayaknya aku harus tahu lebih banyak lagi tentang Cicalengka. Kita semua harus lebih tahu banyak tentang Cicalengka karena kita tinggal di sini. Jadi mungkin nanti di podcast selanjutnya kita harus ngebahas lebih banyak tentang Cicalengka. Seru ya kayaknya. Teman-teman juga biar pada tahu. Iya, biar teman-teman juga pada tahu juga gitu. Bener. Oke deh, jadi itu aja yang kita bahas di podcast kali ini. Buat teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatan ya Maul. Betul sekali, kesehatan itu penting. Bener, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa untuk olahraga teman-teman. Meskipun kita tetap harus di rumah aja, tapi olahraga mah harus. Jangan sampai kita sakit gara-gara kita diem terus. Bener tuh. Terus kalau mau keluar juga jangan lupa sering cuci tangan, bawa hand sanitizer. Jangan lupa juga berdoa semoga pandemi ini segera selesai. Amin. Karena kita udah kangen banget sekolah. Oh iya, buat teman-teman sekolah kita juga nih yang dengerin podcast kita, siapa tahu mau request podcast tentang apa gitu ke kita, teman-teman bisa komen atau DM ke Instagram kita atau mau berbagi cerita juga. Bener banget.
Jadi udah deh itu aja, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Mohon maaf bila kita banyak kesalahan karena kita hanya manusia. Biasa yang tas Nyanyi deh. Aduh. Oke deh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.